Pada bagian ini, saya menjelaskan proses normalisasi data dari data mentah menjadi bentuk 3NF. Data yang digunakan berasal dari rekapitulasi kinerja dosen tahun 2019 sampai 2025 yang mencakup penelitian, publikasi, PKM, HKI, dan buku. Awalnya, data masih berbentuk tabel besar sehingga banyak data yang berulang, seperti nama dosen, penelitian, program studi, dan sumber dana. Setelah dinormalisasi, data dipisahkan menjadi tabel utama, tabel master, dan tabel penghubung. Contohnya, pada penelitian dan publikasi, data dosen dipisahkan ke tabel relasi agar tidak terjadi redundansi. Hal yang sama juga terapkan pada PKM, HKI, dan buku, sehingga setiap data hanya disimpan satu kali. Dengan normalisasi hingga bentuk 3NF, database menjadi lebih rapi, konsisten, efisien, dan mempermudah proses query maupun analisis data. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian CDM, PDM, dan ERD. CDM atau Conceptual Data Model digunakan untuk menggambarkan rancangan database pada tingkat konsep. Tahap ini tuh fokusnya untuk mengidentifikasi entitas utama dan hubungan antar entitas. Entitas utama ini tuh meliputi dosen, penelitian, publikasi, PKM, HKI, dan buku. Selain itu, terdapat entitas pendukung seperti tema, prodi, sumber dana, tipe dana, indeks luaran, dan penerbit. Kemudian ada PDM. PDM ini tuh Physical Data Model, merupakan pengembangan dari CDM yang lebih dekat dengan implementasi database. Pada tahap ini, setiap tabel sudah memiliki struktur yang jelas, lengkap dengan primary key dan identitas unik dan foreign key sebagai penghubung antar tabel. Kemudian ERD yaitu digunakan untuk memperlihatkan hubungan antar entitas secara lebih detail. Relasi yang paling penting antara dosen dan berbagai luaran. Karena satu dosen dapat terlibat dalam banyak kegiatan dan satu kegiatan juga dapat melibatkan beberapa dosen. Gunakan tabel penghubung untuk membuka relasi many to many. Dengan rancangan ini, database menjadi lebih terstruktur, mengurangi redundansi data, dan memudahkan proses analisis serta pengolahan informasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan query analitika 1 sampai B5. Setiap slide menampilkan kode SQL dan output analisis database. A1 menghitung penelitian Infocom, A2 publikasi, dan A3 PKM per dosen per tahun. Menggunakan kondistik agar data tidak ganda, A4 melihat luaran dosen, dan A5 menampilkan ranking dosen berdasarkan total luaran dengan CTE dan dance rank. Pada kelompok B1 menghitung jurnal berdasarkan indeks, B2 jurnal Sinta S2 sampai S5 dengan live join, B3 jurnal berdasarkan kuartal Q2 sampai Q4, B4 top 10 dosen dengan publikasi terbanyak, dan B5 tren publikasi Infocom per tahun. Jadi query A sampai B5 digunakan untuk menganalisis produktivitas dosen dan kualitas publikasi. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur SQL pada query B6 hingga G2. Pada query B6, kami menggunakan condition case when di dalam fungsi count agar dapat menghitung beberapa kategori jurnal sekaligus dalam satu kali eksekusi. Selanjutnya, pada query C3 saat menghitung rasio, kami menambahkan fungsi null if pada pembagi untuk mencegah terjadinya error divide by zero apabila terdapat data yang kosong. Untuk menyelesaikan relasi antar tabel pada query D4, E1, dan E2 saat merelasikan data PKM, serta penelitian keluaran HKI, kami menggunakan operasi inner join bertingkat. Pada bagian query F4 saat membandingkan agregasi dana dan publikasi dari dua tabel yang berbeda, kami membungkus fungsi sum dan count ke dalam common table expression atau CTE secara terpisah sebelum menggabungkannya berdasarkan tahun. Langkah ini kami terapkan sebagai guna mencegah terjadinya duplikasi data akibat Cartesian product. Pendekatan CTE ini juga kembali kami gunakan pada query G1 agar hasil rekapitulasi dari seluruh entitas dapat ditampilkan dengan lebih rapi. Sebagai penutup, pada query G2 kami langsung memanfaatkan fungsi statistik bawaan SQL untuk mengeksekusi perhitungan nilai korelasi. Terima kasih. Bagian terakhir, saya akan menjelaskan dashboard. Dashboard menampilkan grafik pengeluaran dosen dari tahun 2019 sampai 2020. Komponen yang ditampilkan meliputi jumlah penelitian, publikasi, HKI, buku, dan PKM. Pada grafik utama, sumbu horizontal menunjukkan tahun dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah luaran. Setiap garis memiliki jenis luaran yang berbeda, sehingga pengguna dapat mendapatkan pengeluaran dalam satu tampilan. Sebagai contoh, pada tahun 2005, terdapat 56 penelitian, 175 publikasi, HKI 0, buku dan PKM sebanyak 26. Dari data tersebut, publikasi menjadi luaran dengan jumlah tertinggi. Selain grafik utama, tersedia grafik terpisah untuk setiap komponen agar tren masing-masing luaran dapat melihat lebih jelas dan lebih cepat. Dashboard ini berfungsi sebagai tingkatan visual yang membantu pengguna melihat luaran yang dominan, membandingkan tren tiap tahun, dan serta mengetahui apakah jumlah luaran terus meningkat atau menurun selama periode 2019 hingga 2025. Dengan demikian, data yang telah dioptimalisasi ke 3NF dirancang melalui CDM, PDM, dan ERP, lalu dianalisis menggunakan SQL, dapat divisualisasikan dalam bentuk dashboard yang informal. Kesimpulannya, sistem basis data ini mengubah data Excel menjadi database yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis, sehingga informasi penelitian, publikasi, HKI, buku, dan PKM dapat dipantau dengan lebih cepat dan informatif.
Sekian dan terima kasih.